warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sallim wa alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebelumnya terima kasih kepada pihak PKM yang alhamdulillah telah memfasilitasi kami terlibat dan mengkafalkan untuk menyampaikan berbagai halnya, terkhusus edukasi, penyampaian berbagai keutamaan dari wakaf, juga termasuk penyampaian mengenai pendistribusian Al-Quran, juga pembinaan oleh Badan Wakaf Al-Quran. Dan terima kasih juga kepada jamaah semuanya yang alhamdulillah telah siap mendengarkan apa yang nanti akan disampaikan. Semoga dengan kita duduk bersama di sini Allah memberikan pahala juga ampun dosa dari keutamaan mengikuti majelis ilmu. Amin. Ya, sebelumnya bagi jemaah barangkali yang belum tahu, Badan Wakaf Al-Quran sendiri adalah lembaga sosial yang alhamdulillah telah mendapatkan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia untuk mendistribusikan Al-Quran dan melakukan pembinaan ke daerah-daerah yang rawan akidah, rawan pemurtadan, rawan pendidikan di seluruh pelosok Nusantara. Selain daripada itu, kita juga ada program lain seperti wakaf sarana air bersih, wakaf kapal dakwah, wakaf motor dakwah, juga program-program lainnya yang intinya untuk membantu para dai di seluruh pelosok Nusantara. Ini sebenarnya tentang kami. Adapun untuk kajian kali ini kita temanya tentang menjadikan wakaf sebagai gaya hidup muslim. Mengapa pada akhirnya tema ini yang dipilih? Karena tentu sebelumnya kalau misalnya kita ketahui dari segi umur umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan umur umat Nabi yang lain, kita ini paling sedikit di bapak-bapak. Jadi kalau misalnya disebutkan di sini umur umat Nabi, umur umatku itu antara 60 sampai hingga 70 tahun dan hanya sedikit yang melampaui itu. Jadi kalau misalnya saat ini ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang alhamdulillah gitu kan umurnya tembus 70 tahun lebih, nah itu Masya Allah itu dapat bonus dari Allah, bisa dilakukan untuk menambah-nambah amalan ibadah. Dan ini memang terbukti seperti itu. Jadi kalau misalnya umat Nabi Adam itu hampir sampai 1000 tahun, umur umat Nabi Nuh itu sampai 950 tahun, umur umat Nabi Hud itu 464 tahun, umur umat Nabi Ibrahim itu 200 tahun, tapi umur umat Nabi Muhammad itu hanya 63 tahun. Dan meskipun seperti itu, alhamdulillahnya meskipun umur umat kita paling sedikit, tapi dari kesempatan ibadah ternyata bisa melampaui umat-umat yang lain. Jadi kalau diibaratkan sebagai grafik ya, bisa sampai tembus seperti ada yang warna merah. Jadi sudah meninggal dunia, tapi pahalanya terus mengalir. Nah ini didapatnya dari mana? Ternyata ya tentu yang pertama itu jelas ini adalah salah satu keutamaan dari wakaf. Disebutkan dalam salah satu hadis, jika anak Adam meninggal dunia maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 hal. Pertama itu adalah sedekah jariyah atau wakaf, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga doa anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Dan disebutkan oleh para ahli bahwa dalam tafsir sedekah jariyah yang dimaksud itu adalah wakaf. Nah, dengan 3 amalan ini, sedekah jariyah atau wakaf, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh, meskipun kita sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Yang jadi pembedanya dengan amalan lain apa? Nah, kalau misalnya tadi kita sholat berjamaah, ataupun kita mengaji, ataupun kita berpuasa, ataupun kita zakat, melaksanakan haji, itu kan pahalanya hanya bisa kita dapatkan ketika kita bisa melaksanakannya saja. Jadi ketika kita melaksanakan sholat, dapat pahala, sudah tidak bertambah lagi. Kita melaksanakan puasa, dapat pahala, sudah tidak bertambah lagi. Kita memberikan zakat, dapat pahala, sudah tidak bertambah lagi. Perbedaannya di bagian itu. Kalau misalnya yang lain seperti sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, doa anak soleh, meskipun kita sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jika perihal anak soleh, ini tentu yang jadi catatan penting buat bapak-bapak, buat ibu-ibu. Ketika misalnya kita memiliki anak, pastikan sudah diajarkan tentang doa untuk kedua orang tua.
Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang itu kan artinya itu meminta ampunan, juga tambahan pahala untuk orang tua kita. Dan ketika misalnya itu dibacakan terus menerus oleh anak kita, insya Allah itu bakal jadi penghapus dosa dan penambah amalan kita meskipun kita sudah meninggal dunia. Hasil dari siapa? Hasil dari amal soleh anak kita. Itu yang pertama. Terus kalau ilmu yang bermanfaat yang seperti apa? Ilmu yang bermanfaat ini seperti kita saat ini, entah itu dengan menyampaikan ceramah, entah itu dengan khutbah, entah itu dengan berbagi, saling diskusi antara sesama kita, dengan rekan kerja, dengan teman, dengan sahabat, yang itu berkaitan dengan ilmu yang bermanfaat. Bahkan ada yang dianggap itu bagi sebagian orang itu sepele, seperti mengajarkan surat Al-Fatihah. Itu kalau misalnya ternyata seseorang itu mengetahui surat Al-Fatihah dari kita, hafal surat Al-Fatihah dari kita, maka setiap kali surat Al-Fatihah tadi dibacakan itu akan mengalir pahalanya ke kita. Jadi kalau misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu, alhamdulillah nih saat ini punya anak gitu kan, ataupun misalnya ada anak orang lain gitu, nah silakan bapak-bapak, ibu-ibu, ketika anak tersebut itu belum mengerti surat Al-Fatihah, pastikan kita ajalah yang mengajarkan. Karena setiap kali sholat, setiap kali kita melaksanakan ibadah, surat Al-Fatihah itu selalu dibacakan. Nah setiap kali dibacakan oleh anak tersebut sampai meninggal dunia, sampai dia dewasa, sampai dia tua, itu akan terus mengalir meskipun sudah meninggal dunia. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu, barangkali zaman dulu diajarin surat Al-Fatihahnya sama siapa tuh? Sama guru ngaji, sama orang tua. Nah siapapun itu yang hasil dari siapapun itu yang menjadi penyebab bapak-bapak saat ini, ibu-ibu saat ini hafal surat Al-Fatihah, maka orang tersebut meskipun sudah meninggal dunia, tapi setiap kali kita membacakan Al-Fatihah tersebut, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Itu contohnya. Itu contoh dalam agama. Nah termasuk juga ketika misalnya dalam kehidupan sehari-hari, bahkan ada perkara sepele seperti kita nunjukin masjid saja kepada orang yang tersesat misalnya gitu kan. Misalnya di jalan itu ada yang bertanya kepada kita, punten pak, punten bi, punten bu, masjid di sebelah mana ya? Terus kita bilang kayak gini, pak kalau misalnya masjid mah tinggal lurus aja ke sana, belok ke kanan, nah di situ ada masjid. Nah setiap kali orang tersebut masjid, setiap kali orang tersebut sholat di masjid tersebut, maka kita akan terus dapatkan pahalanya. Itu hebatnya dari menyampaikan kebaikan. Maka dari itu ada salah satu hadis, barang siapa yang mencontohkan dalam Islam suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Seperti itu. Dan berlaku sebaliknya. Kalau misalnya kita ngajarin sesuatu, ilmu yang itu justru berkaitan dengan kemaksiatan, maka kita juga akan mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengerjakannya. Nah nanti bapak-bapak, ibu-ibu jadi hati-hati nih. Kalau misalnya kita mengetahui sesuatu dan itu berkaitan perkara maksiat, lebih baik jangan kita yang menyampaikannya. Jadi kalau misalnya ada, ya taruhlah gitu kan, tidak sengaja bertemu orang yang kita kenal itu ahli maksiat gitu kan, suka mabok-mabokan gitu kan, tiba-tiba nanya sambil ngancam-ngancam ke kita, ini tempat mabok di mana gitu kan, tempat minuman keras di sini dijualnya di mana, kita tahu tempatnya, pastikan jangan sampai memberitahunya. Begitu juga kalau misalnya saat ini yang lagi ngetren itu kan judi online gitu kan. Nah ketika misalnya kita mengetahui caranya, pastikan kita jangan pernah memberitahunya. Karena ketika misalnya orang tersebut itu melakukan sesuatu yang maksiatan tadi, maka kita juga akan mendapatkan dosa sampai dia berhenti. Dan lebih parahnya lagi kalau misalnya yang berkaitan hal yang kita sampaikan tadi dikasih tahu lagi itu yang lain, pahala dosanya itu bisa jadi dosa jariah. Nah ini berkaitan dengan pahala yang bisa terus mengalir meskipun sudah meninggal dunia, dan juga dosa yang bisa terus mengalir meskipun sudah meninggal dunia. Jadi ini perlu berhati-hati. Dan yang terakhir, selain dari ilmu yang bermanfaat dan anak soleh, maka ada juga ya tentu yang paling jelas itu sedekah jariyah atau wakaf. Dan
Dan wakaf ini bisa berbagai hal. Jadi kalau misalnya zaman Rasulullah dulu itu banyak sekali yang diwakafkan. Ada sumur, ada tanah, ada kebun, bahkan perkara-perkara kecil seperti tali temali, ember gitu kan, itu hasil dari wakaf juga. Dan ini bukan bercanda, beneran terjadi. Jadi disebutkan di sebelumnya bahwa umur umat Nabi Muhammad hanya 60-70 tahun, tapi dari hasil pahalanya bisa melampaui umur umat Nabi yang lain. Ini contohnya Nabi Adam yang 1000 tahun. Nah ini beneran kejadian. Ada salah satu kisah legendaris, yaitu wakaf Sayyidina Utsman bin Affan, yaitu sumur Raumah. Jadi bagi yang belum tahu, pernah terjadi pada masa Rasulullah di Madinah, itu pernah terjadi kekeringan yang luar biasa dahsyat. Dan pada saat itu sumur-sumur itu ya pada kering semuanya, tapi hanya ada satu sumur yang itu ada airnya, yaitu sumur Raumah. Raumah itu adalah nama seorang Yahudi yang punya sumur tersebut. Nah, karena yang memilikinya itu adalah seorang Yahudi, akhirnya setiap kali ada orang yang mau ngambil air di sumur tersebut itu harus bayar. Dan karena lagi kekeringan, akhirnya bayarannya juga luar biasa tinggi untuk satu ember air saja. Bahkan sampai-sampai ketika misalnya terjadi hal seperti ini sekaligus pelajaran juga ya, bahwa kalau misalnya sedekah itu ada yang terang-terangan, ada juga yang sembunyi-sembunyi. Biasanya untuk yang sedekah sembunyi-sembunyi ini diutamakan untuk kita ketika memberikan kepada fakir dan miskin agar tidak menghinakan mereka. Ini disebutkan dalam ulama seperti itu. Ada juga sedekah terang-terangan yang ini digunakan untuk dilakukan untuk menginspirasi orang-orang agar bisa ikut melakukan hal yang serupa. Dan ini juga yang dicontohkan Rasulullah ketika wakaf Sayyidina Utsman. Jadi disebutkan oleh Rasulullah bersabda, barang siapa yang membeli sumur tersebut maka Allah jaminkan surga. Saking sumur tersebut penting sekali pada masa tersebut. Nah, para sahabat itu sudah mencoba menego ke orang Yahudi tadi untuk membeli, tapi sayangnya yang Yahudi tadi itu gak ada yang diterima, karena ya lagi untung-untungnya gitu kan. Ini jadi sumber pendapatan yang luar biasa besar gitu kan, dan akhirnya tidak ridho kalau misalnya sumur tersebut dijual. Nah, ternyata ada sahabat Nabi namanya Utsman bin Affan itu mencoba menegosiasi tapi dengan cara yang berbeda. Dia datang kepada Yahudi tadi terus berkata kepada Yahudi, ya sudah, kalau misalnya Anda itu tidak mau menjual secara sepenuhnya, ya sudah, jual aja setengahnya. Maksudnya seperti apa ya Utsman? Maksudnya sehari ini wakaf, sehari ini sumurnya itu jadi milik saya, tapi untuk esok harinya ini kembali menjadi milik Anda. Jadi kepemilikannya itu sehari milik saya, sehari milik Anda, besoknya lagi milik saya, besoknya lagi milik Anda, besoknya lagi milik saya, besoknya lagi milik Anda. Nah, si Yahudi tadi nggak curiga karena ya Utsman bin Affan itu salah satu pengusaha juga. Kayaknya si Utsman bin Affan itu pingin menguangkan juga, pingin ikutan bisnis jualan air ya. Ini di Indonesia jualan aqua ya. Bisnis jualan air. Akhirnya oke, deal lah. Jadi sehari untuk Anda, sehari untuk saya. Dan itu dibayarnya 20.000 dirham. 20.000 dirham kalau misalnya dikonversikan itu sampai 1 miliar lebih kalau menggunakan rupiah. Nah, di luar dugaan oleh Yahudi tadi, ternyata pada esok harinya ketika sumur tersebut menjadi miliknya Utsman bin Affan, Utsman bin Affan malah bilang begini, ya semua yang penduduk Madinah silahkan ambil air ini pada bagian saya secara gratis, dan pastikan untuk menyotok air tersebut untuk 2 hari. Nah, bisa ketebak ketika masuk bagian orang-orang Yahudi gitu kan, ketika masuk bagian Raumah, maka tidak ada yang mengambil air sama sekali. Jadi ketika milik Utsman itu digratiskan, tapi ketika yang milik Yahudi karena emang bayar, akhirnya tidak ada yang datang sama sekali. Nah, si Yahudi tadi kesal lah, ini di luar dugaan saya gitu kan. Akhirnya datang kepada Utsman bin Affan, ya sudah,
ini sumur saya jual secara sepenuhnya, silakan bayar lagi 20.000 dirham. Akhirnya jadi double, akhirnya kurang lebih 2 miliar lah, jadi dikeluarkan oleh Utsman bin Affan untuk membeli sumur tersebut. Dan sumur tersebut ini tidak diwakaf tapi diwakafkan. Dan yang bikin menariknya, si sumur tersebut sampai hari ini ada. Jadi alhamdulillah setiap kali generasi itu si sumur rumah ini itu dikelola oleh Badan Wakaf, termasuk pada saat ini dikelola oleh Badan Wakaf Saudi. Yang bikin menariknya adalah dari wakaf yang 14 tahun ini, dari yang 1400 tahun ini, saat ini mengairi 1550 pohon kurma. Dan kalau misalnya dicek pendapatannya itu setara dengan 155 miliar per tahun. Dan yang bikin menariknya, dari hasil sumur rumah tadi, dari hasil yang diberikan oleh wakaf Utsman bin Affan itu yang dari 155 miliar, setengahnya itu diberikan kepada fakir miskin, setengahnya lagi masuk rekening atas nama Utsman bin Affan. Jadi pada zaman saat ini, pada zaman modern, di zaman kehidupan kita sekarang, satu-satunya sahabat Nabi yang punya rekening atas nama sendiri, yang punya rekening bank atas nama sendiri, itu adalah Utsman bin Affan. Dan itu hasil dari wakaf. Bukan hanya itu, ternyata karena hasilnya itu 155 miliar per tahun, akhirnya bisa dibelikan oleh Badan Wakaf Saudi, itu berinisiatif untuk membangunkan juga hotel atas nama Utsman bin Affan. Karena kita juga mengetahui di Madinah, di Mekah itu kan yang paling laris itu adalah penginapan ataupun hotel, karena ada yang umroh, ada yang haji. Nah, sampai-sampai oleh Badan Wakaf Saudi itu digunakan untuk membangun hotel, dan hotelnya atas nama Utsman bin Affan. Jadi satu-satunya sahabat Nabi di zaman sekarang yang punya rekening atas nama sendiri dan juga yang punya hotel atas nama sendiri itu adalah Utsman bin Affan. Dan itu hasil dari wakaf. Jadi terbukti bahwa meskipun Utsman bin Affan itu sudah meninggal 1400 tahun yang lalu, tapi hasil dari wakafnya itu bisa dinikmati oleh kita sekarang. Dan itu hasil dari wakaf. Maka dari itu wajar ketika zaman Rasulullah dulu, bahkan setelahnya wakaf itu menjadi gaya hidup. Nah, ini yang jadi tema kita. Jadi setiap kali ada kelebihan harta itu langsung diwakafkan. Ada yang punya tanah luas diwakafkan, ada yang punya kebun, salah satunya kebun Buroiha kalau nggak salah, itu juga diwakafkan. Bahkan sampai perkara-perkara kecil seperti tali temali itu juga diwakafkan. Karena mengetahui dari hasil wakaf itu, meskipun kita sedekahnya itu sekali saja, tapi pahala yang bisa kita dapatkan itu bisa berkali-kali. Itu yang dimengerti oleh para sahabat dulu, zaman Rasulullah dulu, juga generasi setelahnya. Bukan hanya itu, di sini belum dimasukkan ke slide, tapi ada hal yang lain yang mungkin kita juga tidak menyangka bahwa ternyata hasil dari wakaf juga, nggak kelihatan sih. Ternyata hasil dari wakaf juga itu bisa membiayai berbagai perkara yang lain. Jadi ada juga yang namanya bentar, saya catat dulu, nggak kelihatan. Susah ya. Sebentar. Jadi ada juga perkara-perkara yang lain yang ternyata dibiayai oleh wakaf. Untuk zaman sekarang, wakaf itu kan lebih sering itu kuburan, tanah, masjid, pesantren. Tapi di zaman dulu itu bahkan berbagai fasilitas kesehatan seperti rumah sakit itu hasil dari wakaf juga. Maka dari itu sampai-sampai ada salah satu rumah sakit zaman dulu, di zaman keemasan Islam, namanya itu Bimaristan. Jadi kalau misalnya di kita kan disebutnya rumah sakit, zaman dulu itu disebutnya Bimaristan. Jadi ini adalah rumah sakit pada masa lalu, tepatnya pada masa Harun ar-Rasyid, masa Khalifah Abbasiyah, Utsmaniyah dan lain sebagainya, itu ternyata dibiayai juga oleh wakaf. Jadi di sini saya buka dulu.
Nah ini ada yang namanya Bimarista, yaitu rumah sakit yang dibiayai langsung oleh wakaf. Kalau kita saat ini sakit, itu kan harus bayar. Bayarnya itu juga luar biasa tinggi, apalagi sampai rawat inap, sampai ke ruang ICU, ataupun sampai operasi dan lain sebagainya, itu sampai puluhan juta, ratusan juta dan lain sebagainya. Tapi pada masa lalu ada yang namanya Bimarista, orang baik itu muslim ataupun non muslim, itu ketika misalnya ke rumah sakit tersebut itu nggak bayar, gratis total. Bukan hanya gratis, pada masa itu sampai-sampai orang-orang yang sakit dirawat inap di sana itu dianggap sebagai kelalaian negara dalam memfasilitasi kesehatan rakyatnya, sehingga orang-orang yang sakit tadi karena dia tidak bekerja, maka sepulang dari rumah sakit itu biasanya diberikan 3 dinar. 3 dinar, kalau 1 dinar itu saat ini 4 juta. Kalau misalnya kita konversikan, maka setiap kali ada yang sakit dan dirawat inap, maka orang tersebut ketika sudah keluar dari rumah sakit, maka diberikan oleh negara itu sebesar 12 juta rupiah. Ini untuk apa? Sebagai kompensasi kelalaian negara dalam menjaga kesehatan rakyatnya. Sampai seperti itu. Dan ini dibiayainya dari apa? Dari hasil wakaf. Jadi kalau misalnya saat ini mungkin wakaf itu masjid, sumur, kuburan dan sebagainya. Zaman dulu wakaf itu rumah sakit, sampai-sampai digratiskan seluruh biaya pengobatannya. Bahkan kalau misalnya ada non muslim dari negara lain datang ke rumah sakit Islam pada saat itu, sama digratiskan. Khusus penyakit jiwa ada, khusus untuk penyakit yang lainnya sampai dioperasi itu juga ada. Bahkan sampai ada juga ilmuwan muslim yang paling terkenal, Ibnu Sina namanya, itu juga hasil dari pengobatan di sini, dan itu hasil dari wakaf. Bukan hanya itu, bahkan ada juga Universitas Al-Azhar, ini sampai saat ini tentu masih ada ya, itu di Mesir. Ini juga ternyata hasil dari wakaf. Jadi kalau misalnya kita sekolah saat ini, apalagi sekolah swasta, apalagi sekolah elit, apalagi yang sampai mondok gitu kan, boarding school, itu kan luar biasa biayanya, bisa keluar puluhan juta, ratusan juta, apalagi kalau misalnya kita masuk universitas kedokteran. Tapi ketika zaman kemasan Islam dulu, universitas dari sekelas TK sampai universitas itu dibiayai juga oleh wakaf, hingga akhirnya siapapun yang belajar ke sana itu gratis, termasuk utusan-utusan negara dari non muslim itu juga gratis, dan itu hasil dari wakaf. Jadi kita mengenal ada Khalifah Harun Al-Rasyid, ada mengenal perpustakaan terkenal Baitul Hikmah. Nah ternyata itu hasil dari wakaf. Disebutkan zaman keemasan Islam banyak ilmuwan-ilmuwan, ada Al-Hawarizmi, ada juga Ibnu Sina dan lain sebagainya, itu dibiayainya oleh wakaf. Luar biasanya sampai seperti itu, termasuk biaya penelitiannya dari wakaf. Apalagi yang dibiayai oleh wakaf. Nah ini ya agak berbeda dengan zaman sekarang. Sampai-sampai ada juga yang namanya karavan serai. Karavan serai ini kalau misalnya zaman sekarang ini ibarat rest area. Jadi di daerah per daerah muslim, di daerah-daerah perdagangannya, khususnya di rute perdagangan, biasanya itu ada rest area khusus menampung mereka yang emang para musafir, tidak memiliki, bahkan yang tidak memiliki tempat tinggal, termasuk para pedagang-pedagang dari negeri jauh. Nah, ketika di karavan serai ini, atau misalnya kalau versi kita rest area, di rest area ini, kalau misalnya di zaman sekarang makan dan minumnya itu kan kita beli dan itu diprofitkan ya. Jadi kalau misalnya kita membeli di situ bahkan lebih mahal biayanya. Tapi ketika zaman kemasan Islam dulu, ketika misalnya kita mengunjungi rest area, ada penginapannya gratis, ada makan, difasilitasi makanan minumannya gratis, bahkan parkirnya juga gratis. Ini baru-baru sekarang bahkan toiletnya juga baru digratiskan. Tapi zaman dulu itu sudah sekali dulu digratiskan. Jadi
Jadi zaman keemasan Islam dulu bukan hanya masjid, bukan hanya ponpes, bukan hanya sumur dan lain sebagainya, sampai-sampai perkara-perkara yang luar biasa besar seperti rest area, seperti pendidikan, seperti kesehatan, itu dibiayai juga oleh wakaf. Kenapa sampai seperti itu? Karena wakaf sudah menjadi gaya hidup muslim pada saat tersebut. Jadi setiap kali ada kelebihan harta, itu langsung yang dipilih adalah wakaf. Mengapa seperti itu? Karena seperti yang disebutkan sebelumnya, 3 amalan yang meskipun sudah meninggal dunia pahalanya terus mengalir, sedekah jariyah salah satunya, yaitu wakaf. Ini luar biasanya wakaf. Terus apa lagi yang menjadi keutamaan wakaf? Nah, disebutkan pula dalam salah satu hadis yang lain bahwa wakaf juga bisa diniatkan pahalanya untuk orang tua kita, baik itu yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Ini hadisnya cukup banyak, tapi di sini adalah salah satunya. Disebutkan dalam salah satu hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa saat bin Ubadah ibunya meninggal dunia ketika ia tidak ada di tempat. Lalu ia datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan ketika itu ia tidak ada di tempat. Apakah jika aku bersedekah untuknya bermanfaat baginya?" Lalu Rasulullah menjawab, "Iya." Lalu saat bin Ubadah berkata, "Saksikanlah bahwa kebunku yang banyak buah ini aku wakafkan untuknya." Hadis riwayat Bukhari. Dengan kata lain, berdasarkan hadis tersebut, ternyata wakaf bisa diniatkan pahalanya untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Bahkan ada salah satu hadis lain tidak tertulis di sini, disebutkan dalam hadis riwayat Muslim bahwa Rasulullah pernah ada yang datang kepada Rasulullah dan bertanya, seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku telah meninggal dunia dan ketika itu ia tidak berwasiat. Apakah Allah akan menghapuskan kesalahannya karena sedekahku atas namanya?" Rasulullah menjawab, "Iya." Hadis riwayat Muslim. Dengan kata lain, dari sedekah kita yang masih hidup, dari wakaf kita yang masih hidup, ternyata bisa menjadi sarana penghapus dosa orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Dan boleh jadi khusus bagi kita, mungkin sebagian dari kita yang orang tuanya itu sudah meninggal dunia, boleh jadi yang menjadi harapan satu-satunya untuk bertambah amalan ibadahnya itu adalah dari anaknya. Bisa jadi orang tua kita, meskipun sebagian dari kita yang orang tuanya itu sudah meninggal dunia, boleh jadi menunggu-nunggu kiriman pahala dari kita. Bisa jadi berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun menunggu pahala dari kita. Ibaratnya bagaimana senangnya orang yang sudah meninggal dunia ketika mendapatkan kiriman pahala, itu layaknya kita dikasih duit, dikasih transferan oleh seseorang yang lain. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba ditransfer oleh anak kita, oleh orang tua kita, oleh saudara kita, silakan nih cek rekening, sudah saya transfer sekian juta. Nah tentu kita kan senangnya luar biasa. Nah begitu juga dengan perumpamaan hadis ini. Ibaratnya sudah meninggal dunia tapi bisa mendapatkan transferan pahala. Dan yang perlu diingat, transferan pahala yang dimaksud di sini yaitu salah satunya amalan wakaf yang meskipun kita sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Ini luar biasanya wakaf. Dan boleh jadi barangkali di antara kita ada yang orang tuanya itu mungkin ketika misalnya kita kenal sebagai hidup itu agak lalai dalam hal ibadah. Maka insya Allah dengan kita berwakaf untuk orang tua kita, ini insya Allah bisa jadi sarana penghapus dosanya. Dan boleh jadi di antara kita ada yang sudah mengenal orang tua kita dahulu itu adalah orang yang luar biasa rajin dalam hal ibadah. Maka insya Allah dengan kita berwakaf untuk kedua orang tua kita, bersedekah untuk kedua orang tua kita, di atas nama kedua orang tua kita, insya Allah akan menjadi penambah pahalanya dan peninggi derajatnya di surga. Jadi selain amalannya itu tidak akan terputus meski sudah meninggal dunia, amalan wakaf juga bisa menjadi sarana penghapus dosa, juga sarana berbakti kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ini yang
riwayat Ahmad dan juga Bukhari, barang siapa mewakafkan seekor kuda di jalan Allah dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka makanannya, kotorannya, dan kencingnya akan menjadi kebaikan-kebaikan di timbangannya kelak di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini wakaf kuda, sampai-sampai kotoran dan kencingnya aja jadi pahala. Apalagi kalau misalnya kita membantu program-program wakaf yang lain. Contoh versi yang paling sering kita temukan itu wakaf masjid. Nah, bagaimana pahalanya kalau misalnya kita berwakaf masjid? Jadi perlu bapak-bapak atau ibu-ibu ketahui, tentu ketika misalnya kita menunaikan sholat berjamaah, kita akan mendapatkan pahala sholat berjamaah. Insya Allah disebutkan sampai 27 derajat, lebih tinggi daripada kita sholat sendiri. Nah, ternyata ada yang lebih tinggi pahalanya daripada sholat berjamaah ketika di masjid. Siapakah itu? Ternyata yang lebih tinggi itu adalah yang menjadi imam sholat ketika misalnya sholat berjamaah tadi. Imam yang menjadi imam sholat berjamaah akan panen pahala sebanyak makmum yang di belakangnya. Jadi kalau misalnya tadi yang sholat berjamaah itu ada kurang lebih 20 orang, maka yang menjadi imam tadi itu panen pahala 20 orang yang sholat di belakangnya. Jadi hitungannya itu bukan cuma satu pahala saja yang dikalikan 27 kali derajat, tapi ditambah menjadi, kalau misalnya di belakang itu sampai 20 orang, maka mendapatkan 21 pahala sholat sekaligus. Nah, itu yang didapatkan oleh imam masjid. Apakah ada yang lebih tinggi daripada imam sholat berjamaah? Ternyata ada. Siapa yang itu? Yaitu yang azan, muazin. Ketika misalnya kita azan dan ternyata karena wasilah kita akhirnya yang menjadi imam datang, yang sholat berjamaah juga datang, bahkan yang sholat di rumah juga mengetahui bahwa ini sudah masuk waktu sholat, apalagi terbangunkan oleh azannya kita, maka si muazin tadi itu dapat pahala imam, dapat pahala yang sholat berjamaah di masjid, dapat pahala juga orang yang sholat di rumahnya masing-masing. Ini luar biasanya bapak-bapak kalau ibu-ibu jadi muazin. Nah, maka dari itu wajar ketika zaman dulu menjadi muazin itu sampai diundi. Jadi kalau misalnya mau jadi muazin itu ada undiannya tersendiri, atau misalnya digilir, atau bahkan sampai ada derajat-derajatnya tersendiri. Orang yang paling pintar, orang yang paling pintar dalam hal duniawi, orang yang paling pintar dalam agama, akhirnya dialah yang terpilih jadi muazin. Dan sampai-sampai muazin itu digaji sangat tinggi oleh negara. Mengapa seperti itu? Karena pahalanya yang luar biasa besar. Itu muazin. Apakah setelah muazin ada yang pahalanya lebih besar? Ternyata ada. Siapakah itu? Nah, ini beruntunglah para pengurus DKM, ketua DKM, para takmir masjid, ini yang mendapatkan pahala yang lebih tinggi daripada muazin. Kenapa seperti itu? Karena berkat wasilah beliau ada yang menjadi muazin, berkat wasilah beliau ada yang sholat di masjid, berkat wasilah beliau berbagai keadaan, berbagai hal, kegiatan-kegiatan di masjid itu bisa terlaksana. Jadi kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu itu kan ada kesempatan untuk menjadi pengurus masjid, maka ya silakanlah gitu kan, manfaatkan momen tersebut untuk mendapatkan pahala yang luar biasa. Nah, ini pahala dari DKM ataupun para pengurus masjid ataupun yang memfasilitasi ikut terlibat dalam berbagai kegiatan di masjid. Apakah ada yang lebih besar pahalanya? Ternyata ada. Siapakah itu? Nah, ini masuk lagi ke pembahasan kita yang berwakaf untuk masjid tersebut. Untuk yang berwakaf, bagaimana
masjid tersebut. Jadi kalau misalnya kita menemukan pembangunan dan ternyata pembangunan masjid ini membutuhkan biaya yang luar biasa besar, tapi kita mungkin berwakafnya itu 5.000, 10.000, 20.000, semampunya kita saja, maka pahala yang kita dapatkan, baik itu pahala yang menjadi DKM-nya, baik itu pahala dari muazin yang memanggil sholat, baik itu pahala imam masjid yang menjadi wasilah untuk orang-orang sholat berjamaah, termasuk orang-orang yang sholat berjamaah di situ, maka kita juga panen pahala seluruhnya. Meskipun kita berwakafnya dengan nominal kecil 5.000, 10.000, 20.000, apalagi kalau misalnya kita berwakafnya dengan nominal yang jauh lebih besar dari itu. Ini keutamaannya wakaf masjid. Jadi kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu menemukan ada pembangunan masjid, menemukan ada renovasi masjid, maka itu jangan sia-siakan. Atau misalnya masjid ini ternyata membutuhkan fasilitas tersendiri, entah itu kipas, entah itu AC, entah itu sejadah, dan lain sebagainya, pastikan ibu-ibu, bapak-bapak itu terlibat, karena pahalanya yang luar biasa besar ketika misalnya kita membantu program wakaf masjid tersebut. Nah, ini program wakaf masjid. Apalagi kalau misalnya kita membantu programnya itu adalah program wakaf Al-Quran yang satu huruf saja dibaca itu bernilai 10 pahala kebaikan. Apalagi kalau misalnya wakaf tersebut itu diamalkan, dari hasil wakaf tersebut ternyata isi dari kandungan Al-Quran diamalkan, isi dari Al-Quran itu dihafalkan, bahkan mencetak dai-dai yang lain, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahalanya juga. Ini luar biasanya kalau misalnya kita membantu program wakaf Al-Quran. Bahkan kalau misalnya ternyata dari wakaf Al-Quran tadi, dari pembinaan yang dilakukan, ternyata terinspirasi orang-orang untuk mengamalkannya, termasuk salah satunya pembangunan masjid tadi, maka sebesar itulah pahala yang bisa kita dapatkan. Itu satu wakaf Quran saja. Apalagi kalau misalnya kita membantunya sampai 10 wakaf Quran, 20 wakaf Quran, 50 wakaf Quran, 100 wakaf Quran, bisa dibayangkan pahalanya bisa terus mengalir, bahkan berpotensi sampai hari kiamat, sebelum hari kiamat. Ini kerennya kalau misalnya kita membantu program wakaf Al-Quran. Maka dari itu kita juga dari Badan Wakaf Al-Quran pada akhirnya ada berbagai program yang itu membantu para dai di seluruh pelosok Nusantara dengan wasilah Al-Quran. Adapun pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan distribusi wakaf Al-Quran untuk di daerah pedalaman Kalimantan Barat. Dan kenapa wakaf Al-Quran ini menjadi penting? Karena emang disebutkan dalam berita dari Kemenag bahwa setiap tahunnya Indonesia itu butuh 6 juta Al-Quran, tapi dari Kemenag sendiri itu tidak mampu untuk memenuhinya. Apalagi kalau misalnya sampai daerah-daerah pelosok dan pedalaman. Bukan hanya itu, disebutkan di sini WKMPR ungkap 72% umat Islam itu masih buta aksara Al-Quran. Memang ini fakta yang luar biasa miris, karena kita ini mayoritas Muslim Indonesia, gitu kan. Tapi ternyata masih banyak yang kekurangan Al-Quran. Tapi kalau misalnya kita cek dalam perspektif yang lain, ini juga adalah keuntungan bagi kita. Ternyata ladang pahala kita itu luar biasa banyak. Ketika misalnya orang yang tidak memiliki Al-Quran tadi dapat Al-Qurannya dari kita, maka ini luar biasa pahalanya. Di kota emang sangat mudah mendapatkan Al-Quran, tapi di daerah pedalaman itu sulit. Terus kalau misalnya ternyata dari wakaf Al-Quran kita yang sekalian dengan pembinaan itu menjadi wasilah orang yang buta aksara Al-Quran tadi bisa membaca Al-Quran, insya Allah ini juga menjadi pahala. Dan khusus di Kalimantan Barat sendiri, perlu Bapak ketahui, di daerah tersebut itu sangat sulit dalam hal transportasi. Jadi untuk masyarakat pedalaman sana untuk mendapatkan Al-Quran itu luar biasa sulit. Alhamdulillah kalau misalnya kita di kota itu tinggal berangkat saja ke toko buku terdekat, insya Allah dapat Al-Quran. Bahkan kalau misalnya ada yang meninggal dunia, biasanya salah satu hadiah yang diberikan itu biasanya wakaf Al-Quran. Tapi khusus di daerah pedalaman itu luar biasa sulit mendapatkan Al-Quran. Tidak bisa menggunakan mobil seperti kita saat ini, tidak bisa menggunakan Gojek ya, seperti kita saat ini. Bahkan ada beberapa wilayah yang hanya bisa dilalui dengan perahu melewati sungai. Insya Allah nanti ada videonya. Yang kedua, ketika
ketika misalnya kita membeli Al-Quran di daerah pedalaman, itu harganya luar biasa tinggi. Sampai-sampai ada salah satu wilayah di pedalaman itu, untuk mendapatkan Al-Quran, biaya yang harus dikeluarkan itu satunya 700.000 rupiah. Nah ini 700.000 rupiah ini kan luar biasa berat. Apalagi kalau misalnya untuk mereka yang masyarakat menengah ke bawah, ini lebih baik untuk kehidupan sehari-hari, kebutuhan hidup sehari-hari, daripada untuk jumlah yang tinggi seperti ini. Hingga akhirnya wajar ketika misalnya kita cek beberapa daerah pedalaman, itu Qurannya tuh cuma tersedia 3 biji saja. Bahkan di daerah Maluku itu ada di Pulau Ngeleng-Ngeleng namanya, pulau kecil di sebelah Pulau Wakai. Itu ternyata ketika cek ke masjidnya, Al-Qurannya hanya tersedia 4. 3-nya sudah rusak, 1-nya dipakai rame-rame oleh anak-anak pengajian di sana. Sampai seperti itu. Mengapa sampai seperti itu? Ya karena sulit. Jarang sekali ada orang-orang yang datang ke pulau tersebut, karena ya pulau yang luar biasa kecil. Dan kalau misalnya mau membeli, itu harus ke kota terlebih dahulu, harus pesen. Jadi sekalian dengan ongkos distribusinya, ongkos bensinnya, makanya harganya bisa mahal, sampai 700.000 rupiah. Ketika misalnya kita belanja online saja, ya alhamdulillah kita khusus di Pulau Jawa itu dapat gratisan, gitu kan, ada gratis ongkir. Tapi khusus daerah pedalaman, masuk ke Indonesia Timur itu ya nggak ada gratis ongkir. Akhirnya harus membayar. Meskipun seperti itu, di daerah Dayak ini, pedalaman Kalimantan Barat, alhamdulillah banyak sekali yang masuk Islam. Jadi ada namanya Ustadz Muhammad Yamin, salah satu ketua dai pedalaman di sana, yang hingga saat ini alhamdulillah sudah 2.500 orang yang menjadi mualaf, dan itu hasil dari wakaf bapak-bapak ibu-ibu ketika berwakaf di Badan Wakaf Al-Quran. Nah, untuk lebih jelasnya berikut ada salah satu video dari ini videonya. Ini video distribusi kita ke beberapa wilayah. Sebentar. Ketika melewati atau menggunakan ojek tersebut, ya, ojek motor cross tadi, itu ongkosnya luar biasa tinggi, sampai 3 juta rupiah sekali jalan sampai tujuan. Bahkan kalau misalnya mengantarkan jenazah, sama menggunakan motor tadi, dan itu biayanya dikorting dikit, jadi 1 juta rupiah. Itu sampai ada harga seperti itu. Karena kenapa sampai seperti itu? Ya karena setiap kali melakukan perjalanan, rintangannya sulit, bensinnya cepat habis, dan setiap kali pindah lokasi dari satu tempat ke tempat lain itu harus langsung ganti oli, sampai seperti itu. Dan inilah perjalanannya sampai seperti itu. Nanti juga di setelah video ini ada juga yang menggunakan kereta tradisional namanya molek, bahkan ini sampai melewati jurang. Ini bisa disaksikan di video ini. Nah, itu video bagaimana masyarakat pedalaman itu seperti itulah rintangannya untuk mendapatkan Al-Quran. Kalau misalnya menggunakan jalur laut, tadi seperti yang disebutkan, sampai harus 24 jam perjalanan. Bahkan guru ngaji saya juga sempat ikut distribusi ke sana, itu bukan lagi 24 jam perjalanan, lebih dari itu. Jadi ada sebenarnya sedikit kesalahan teknis, yaitu ya kapten kapal kita itu tidak mengetahui kalau di bulan-bulan tertentu ada jalur yang luar biasa berbahaya kalau misalnya kita berlayar di daerah NTT. Nah, kita nggak tahu tentang informasi tersebut. Akhirnya kita hampir-hampiran 2 hari itu terombang-ambing di lautan di sana sambil membawa Al-Quran wakaf. Dan makanan itu ya tersisa cuma pisang doang pada saat itu. Nah, alhamdulillahnya secara ajaib kita tuh berhasil sampai ke daerah pedalaman yang kita tuju. Sampai-sampai masyarakat lokal di sana itu kagetnya luar biasa. Jadi sudah umum diketahui di bulan-bulan tertentu itu jangan melewati jalur laut tersebut, tapi BWA bisa datang dengan selamat. Biasanya orang-orang yang menggunakan jalur laut tersebut di bulan tersebut itu rata-rata meninggal dunia. Dan ternyata dengan wasilah Al-Quran
ketika kita membawa amanah Al-Quran dari wakif, alhamdulillah kita bisa selamat sampai tujuan. Ini bukan kejadian 1 kali 2 kali, termasuk di daerah Maluku tadi yang menggunakan speedboat. Itu kalau misalnya bapak-bapak melihat videonya, itu kapal yang lewat cuma satu, cuma kita doang. Nah ternyata ada informasi tambahan dari masyarakat pedalaman di sana. Ketika bulan tersebut biasanya ombaknya lagi naik, kalau misalnya kita jalur laut itu bakal ajer-ajergan lah gitu, berbahaya, ombaknya tinggi. Jadi kalau misalnya kita berlayar pada masa itu biasanya lautnya tidak tenang. Tapi ketika kita membawa Al-Quran itu secara ajaib lautnya tenang. Maka kita cuma sendirian pada saat itu yang berlayar. Tapi ketika Al-Qurannya beres didistribusikan, waktu itu kita bareng tentara juga, tidak membawa Al-Quran sendiri di kapal, pakai jalur yang tadi lagi. Udahnya itu malah si lautnya tadi bergelombang lagi, ombaknya keras, sampai-sampai ada tentara juga yang tentara yang mengikuti kita itu sampai mabuk, sampai muntah-muntah. Kita baru tahu ternyata tentara juga suka ini, suka mabuk laut juga. Itu masih Al-Quran sampai seperti itu. Termasuk ketika misalnya kita masuk ke daerah-daerah pedalaman tadi, apalagi yang rawan konflik, ketika misalnya kita membawa hal yang lain seperti makanan ataupun lain sebagainya, itu biasanya kita dicegat oleh bandit-bandit. Jadi di daerah pedalaman tadi yang kita lewati hutan, itu suka ada yang nyegat. Makanya yang masyarakat lokal tadi yang bawa motor itu bareng sama kita. Soalnya kalau sendirian itu bisa dirampok, bisa dibegal. Nah dengan wasilah Al-Quran, bahkan para pembegal saja itu sampai membiarkan kita lewat. Jadi ditanya, ini barang bawaannya apa? Al-Quran. Ya sudah, silahkan lewat. Jadi ya karena pembegal sendiri nggak butuh Al-Quran kali ya, atau misalnya takut dengan Al-Quran kayaknya membiarkan kita lewat. Nah di daerah pedalaman tadi menggunakan jalur darat itu sampai seperti itu, motor mogok, mobil juga mogok, sampai seperti itu di daerah pedalaman. Selain itu kita juga tadi ada pembinaan, entah itu untuk anti pemurtadan, pencegah pemurtadan. Jadi ada yang tadi ibu-ibu Ustaz Dewi Purnamawati sebenarnya itu adalah mu'alaf yang dulunya itu banyak memurtadkan umat Islam. Tapi alhamdulillah beliau jadi mu'alaf dan saat ini justru menjadi yang menahan kristenisasi di berbagai wilayah, termasuk kalau di sana di Boyolali. Dan alhamdulillah dengan wasilah wakaf Al-Quran juga akhirnya banyak juga yang menjadi mu'alaf, seperti yang Sintang Kalimantan Barat itu kalau di video sampai 17 orang itu jadi mu'alaf. Nah dalam karyanya itu saat ini sudah kurang lebih 2.500 orang suku Dayak yang menjadi muslim. Alhamdulillah, dan ini hasil dari wakaf yang bapak-bapak, ibu-ibu, para wakif berikan. Itu dari wakaf. Terus kalau misalnya kita mau ikut berwakaf, seperti apa? Nah ini wakaf Al-Quran yang insya Allah kita akan distribusikan, tadi juga sudah dilihat ya di video, ada yang warna merah juga ada yang hijau. Kalau yang merah itu mushaf Al-Quran biasa tanpa terjemahannya, yang hijau itu sekaligus dengan terjemah. Dan ketika misalnya di daerah pedalaman itu yang paling laris justru yang warna merah. Kenapa yang warna merah? Karena ternyata ini dipakai oleh para santri, para orang-orang yang mengaji di sana itu untuk belajar Al-Quran. Jadi ketika misalnya belajar Al-Quran, ketika misalnya menghafal Al-Quran, biasanya lebih suka yang tidak ada terjemahnya. Adapun yang terjemahnya biasanya disukai oleh pribadi, orang-orang yang misalnya memang nggak memiliki Al-Quran sama sekali di daerahnya. Bahkan ada ibu-ibu di NTT ketika menerima Al-Quran kita itu sampai nangis-nangis. Saya seumur umur baru tahu kalau misalnya Al-Quran itu ada terjemahnya. Sambil nangis-nangis pegang Al-Qurannya dipeluk seperti ini, ke kita ngomong seperti itu. Nah di daerah pedalaman itu sampai ada kondisi yang seperti itu. Seumur umur baru tahu Al-Quran itu ada terjemahnya, baru mengetahui kandungan isi dari Al-Quran, dan itu baru bisa mendapatkan dari wasilah PWA yang masuk langsung ke pulau-pulau terpencil. Insya Allah ini juga akan menjadi sarana pahala untuk kita semua. Termasuk ketika kita berwakaf Al-Quran, di wakaf Al-Quran kita itu ada barcode-nya di sana. Termasuk di situ disebutkan, tertulis di sini Al-Quran ini adalah wakaf dari, nah itu bisa tertulis atas nama diri sendiri, orang tua ataupun keluarga lainnya. Ini wakaf dari kita.
sebelum pada akhirnya masuk ke teknis wakaf, untuk teknis wakafnya sendiri sebenarnya pertama bisa silakan niatkan terlebih dahulu ya. Niatkan terlebih dahulu wakaf Al-Quran sesuai dengan kemampuan. Jadi mau 1 paket, mau 50 paket, 10 paket itu selesai. Yang kedua nanti juga di yang brosur berikan, di brosur yang dibagikan itu ada formulir ya. Tapi insya Allah nanti dibantu sama tim kita untuk diisi. Jadi tulis wakaf itu mau di atas namakan siapa, diniatkan untuk keluarga, orang tua ataupun miliknya. Nanti langsung silakan langsung aja sampaikan ke BWK. Ini bisa lewat tunai, amplop yang sudah disediakan, bisa juga via transfer, bisa juga dengan jemput wakaf. Jadi kalau misalnya ibu-ibu, bapak-bapak saat ini tidak membawa uang, tapi ingin dijemput wakafnya langsung ke rumah, itu juga boleh, sampaikan aja ke rekan kita dari BWK. Atau kalau misalnya saya ingin berwakaf, tapi maunya itu mungkin minggu depan, bulan depan, ataupun 2 bulan ke depan, itu juga boleh. Silakan niatkan saja terlebih dahulu, nanti sampaikan aja ke rekan kita. Atau saya ingin berwakaf rutin, itu juga boleh. Terus untuk 1 paket wakafnya berapa? Untuk 1 paket wakafnya itu Rp150.000 karena sudah termasuk biaya cetak, distribusi, biaya pembinaan dan support kegiatan para dai di daerah pelosok, biaya operasional dakwah seluruh pelosok Indonesia, biaya event dakwah seperti pembelajaran training day pedalaman, pembacaan Quran bersana, sunatan massal seperti yang dilaksanakan tadi, serta berbagai kegiatan pendukung lainnya. Jadi ketika 150.000 itu bukan hanya wakaf Al-Qurannya, tapi sekalian dengan ongkos kirimnya, sekalian dengan yang bensin motor yang tadi, sekalian dengan biaya yang dibutuhkan pada dai. Bahkan untuk beberapa dai kita itu ada yang difasilitasi dengan speedboat, perahu, juga termasuk motor dakwah khusus daerah pedalaman. Jadi yang 150.000 itu sudah include semuanya dalam program tersebut. Dan sebelum ditutup, ini sebenarnya hanya untuk menambah kesempatan saja untuk mendapatkan tambahan pahala. Jadi seperti yang disebutkan di awal bahwa sedekah itu ada yang sembunyi-sembunyi, ada juga yang terang-terangan. Untuk sembunyi-sembunyi ini biasanya diberikan kepada fakir miskin agar tidak menghinakan mereka. Adapun yang sedekah terang-terangan ini dilakukan untuk menginspirasi orang lain. Bahkan ini sudah terbiasa dilakukan oleh Rasulullah. Salah satunya yang tadi sumur umat. Terus ada juga yang lain, yaitu ketika sedekah untuk para Arab Baduy yang datang ke Madinah. Jadi pada saat itu pernah datang orang-orang Arab Baduy, dia itu pakai pakaian dari kain wol, tapi kotor, kucel, menjadikan gitu kan tampilannya. Lalu Rasulullah bersabda, siapa yang mau bersedekah dan membiayai berbagai keperluan mereka. Nah pada saat itu para sahabat itu sepi, gak ada yang menjawab. Sampai-sampai terlihat seperti ada kesedihan di muka beliau. Tapi ternyata tiba-tiba ada salah seorang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya akan membiayai dan bersedekah untuknya. Nah ketika orang tersebut itu ngacu, saya bersedia bersedekah untuknya, ternyata sahabat yang lain langsung ikut-ikutan. Ya Rasulullah, saya juga ikut. Ya Rasulullah, saya juga ikut. Ya Rasulullah, saya juga ikut. Sampai-sampai banyak orang yang bersedekah untuk orang tersebut. Nah ini yang jadi hebatnya itu, setelah momen sedekah tadi, Rasulullah langsung bersabda, barang siapa mencontohkan dalam Islam kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan seperti orang yang mengikutinya. Jadi yang tadi mencontohkan kebaikan, yang tadi sedekah paling pertama itu panen pahala orang-orang yang sedekah setelahnya. Begitu juga ada dalam momen perang Tabuk, Rasulullah itu pernah menyampaikan seperti ini. Saat ini kita akan perang melawan Romawi di perang Tabuk. Yang mau bersedekah, yang mau membiayai perang ini, silahkan tunjuk jari. Hingga akhirnya banyak sekali sahabat yang saat itu bersedekah. Ada yang dengan segenggam kurma, ada yang dengan tali temali, ada yang juga dengan pembiayaan perang. Ada juga Utsman bin Affan yang sampai membiayai 300 ekor unta, kuda, juga perlengkapan perang. Ada juga langsung Umar bin Khattab yang ikut datang mensedekahkan setengah hartanya di jalan Allah
Dan yang paling terakhir, yang tentu kita semua juga sama-sama mengetahui, ada juga Abu Bakar As-Siddiq yang mensedekahkan seluruh hartanya untuk jalan Allah. Nah ini insya Allah kita akan coba teladani juga untuk mendapatkan pahala dari sedekah terang-terangan. Di sini itu saja dari kami. Berhubung waktu juga sudah menunjukkan pukul 6, paling itu saja dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga dengan kita bersedekah, semoga dengan kita berwakaf, Allah mudahkan segala dosa kita, Allah lancarkan rezeki kita, Allah hapuskan segala dosa kita, dan Allah memberikan pahala yang mengalir abadi berkah usia dan hartanya. Dan khusus bapak-bapak, ibu-ibu yang alhamdulillah telah meluangkan waktunya untuk ikut kajian subuh ini, semoga dengan kita duduk bersama di sini Allah memberikan pahala, juga ampunan dosa, juga doa dari para malaikat dari keutamaan mengikuti majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.